Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Arwan Ahmad Khairuddin. Saya staf pengajar di jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia. Jadi di sini kita akan melanjutkan video sebelumnya tentang pemrograman berorientasi objek. Jadi di sini kita akan mencicipi pemrograman berorientasi objek ini. Jadi harapannya setelah video ini Anda saksikan sampai akhir, nanti Anda bisa merasakan bahwa pemrograman berorientasi objek ini maknyus gitu ya. Jadi kita akan mencoba merasakan bedanya antara pemrograman berorientasi objek dengan pemrograman prosedural gitu. Nah, jadi ini hanya sebuah pengantar saja, yang lebih detail akan disampaikan pada video-video yang selanjutnya. Oke, di sini tools yang saya gunakan adalah BlueJ. Jadi BlueJ ini adalah sebuah freeware gitu ya. Jadi Anda bisa mendownloadnya secara gratis. Kemudian ini biasanya dimanfaatkan untuk pembelajaran yang pemrograman berorientasi objek gitu. Oke, di sini mungkin kita mulai dari pembuatan project baru gitu ya. Kemudian ya dari project kemudian new project, ya, silahkan Anda tuliskan namanya, kemudian create. Di sini saya sudah membuat sebuah project baru namanya BlueJ YouTube gitu ya. Ini kayak penulisan Jawa ya, YouTube pakai P. Oke, agar memudahkan nanti setiap ini kita akan bikin sebuah package ya. Jadi package ini adalah sebuah folder yang digunakan untuk memanage file-file kita. Jadi karena ini mungkin pertama kita mencicipi ini, ya berarti cicipan pertama gitu ya. Kita bikin sebuah folder namanya adalah cicipan pertama, cicipan 1. Oke, kita masuk ke sana. Nah, jadi tinggal double klik saja. Kalau Anda lihat di sini ya, ini BlueJ YouTube, ini adalah nama project kita tadi, kemudian cicipan 1 adalah nama foldernya atau nama package dalam pemrograman berorientasi. Kita sebut sebagai package. Oke, mungkin di sini kita akan sedikit mencoba gitu ya. Jadi pertama kita akan mencoba yang prosedural dulu ya. Jadi kita hanya akan membuat sebuah program sederhana yaitu hello world gitu. Pertama yang akan kita gunakan adalah prosedural ya. Kita bikin new class. Oke, mungkin bisa dibuat nama kelasnya adalah main gitu. Nah, mungkin perlu dibiasakan bahwa ketika Anda membuat nama kelas baru, biasakan huruf pertamanya pakai huruf besar gitu ya. Jadi ini main, M-nya huruf gede atau huruf besar. Kemudian klik OK. Nah, di sini Anda lihat bahwa Anda sudah punya sebuah kelas, yaitu kelas main. Nah, untuk mengeditnya Anda klik kanan kemudian open edit. Nah, oke. Sebuah editor sudah keluar. Nah, di sana ada template yang disediakan oleh BlueJ ya, sebagai sebagai contoh untuk kita gitu ya. Tapi kita akan tidak gunakan template ini, sehingga mungkin kita hapus saja ya, kita hapus semuanya. Jadi yang tersisa hanya public class mainnya. Oke, jadi kita membuat kelas namanya main ya, M-nya huruf ya. Kemudian ini nama filenya itu juga sama dengan nama kelasnya. Oke, mungkin kita coba lihat aja di struktur ininya ya. Oke, cicipan 1 ya. Jadi kalau Anda lihat ini project yang kita buat tadi BlueJ YouTube ya. Kemudian di dalamnya ada package atau satu. Kemudian di sana ada main.java. Nah, kalau Anda kembali ke sini tadi, nama kelasnya itu ternyata juga sama dengan nama file ya. Jadi M-nya gede gitu ya, kemudian juga main gitu ya.
public class main, nama kelasnya adalah main.java. Jadi kalau misalkan di sini ya kemudian Anda compile gitu ya, itu ya, Anda akan mendapatkan tidak ada masalah gitu ya, no syntax error. Tapi ketika ini misalkan Anda rubah ya, katakanlah ya, kemudian Anda compile, oh no syntax error juga. Oh ternyata dia otomatis merubah ya. Jadi okay. Main ya. Jadi kalau Anda lihat ya, oke. Jadi di sini main, kemudian di sini juga nama filenya main.java. Ketika tadi dirubah coba, kemudian dikompil, ternyata dia juga merubah otomatis menjadi coba.java. Tapi yang perlu Anda perhatikan adalah bahwa nama filenya itu sama dengan nama kelasnya. Oke. Kita akan mencoba sebuah pemrograman prosedural yang mungkin sudah sangat akrab gitu ya, Hello World gitu. Oke. Jadi seperti inilah strukturnya Hello World ya. Nah, jadi kita compile, tidak ada syntax error. Oke, kita kembali ke awal ya. Jadi kalau Anda perhatikan tadi, kalau misalkan sebelum dikompil ada garis-garisnya ya, ada arsirannya, tapi setelah dikompil itu tidak ada lagi arsirannya. Itu sebagai penanda itu sudah dikompil atau belum. Oke, setelah dikompil kita klik kanan, kemudian kita jalankan main methodnya ya. Ya, ini tidak kita kasih argumen saja ya. Oke, ini sudah muncul, outputnya adalah hello world. Oke, jadi selesai pemrograman prosedural yang pertama. Nah, cara lain untuk prosedural adalah seperti ini. Jadi kita bikin sebuah void ya, atau sebuah method misalkan katakanlah seperti ini, kemudian kita ke sana ya. Oke. Jadi kalau ini kita compile kemudian kita jalankan, maka ya hasilnya sama, hello world gitu ya. Mungkin bisa dihilangkan clear screen add method call biar tidak memanggil. Oke, kita ulangi lagi ya. Jadi void main ya. Nah, dia akan hello world. Nah, gunakan cara prosedural. Nah, kenapa prosedural ini ya, kenapa kemudian kita akan membandingkan ini dengan pemrograman berorientasi objek? Karena dengan prosedural ini Anda lihat ini hanya dengan dua metode tadi, baik ada di dalam main methodnya ataupun di dalam method yang di luar main gitu ya, itu dia posisinya ada di dalam satu file gitu. Jadi kalau misalkan project ini adalah project besar, ini akan jadi sebuah kendala tersendiri karena sebuah file tidak mungkin diedit oleh 2-3 orang atau lebih itu dalam waktu yang sama gitu. Nah, oleh karena itulah ketika ini dipecah tidak dalam satu file, maka akan memudahkan. Nah, PBO ini memungkinkan kita untuk memecah sebuah sebuah project itu dalam beberapa file. Jadi satu file ini dikerjakan oleh seseorang, file lain dikerjakan oleh orang lain gitu. Oke, kita akan coba merasakan ya membuat hello world ini dengan PBO gitu. Oke. Ini katakanlah kita bikin kelas baru ya, bisa dengan di sini klik kanan kemudian new class, atau juga di sini diklik ya, sama ya. New class kemudian mungkin kelas halo gitu ya. Ingat ya, tadi seperti saya bilang, biasakan untuk menulis pakai huruf besar di depan gitu, kelas halo. Oke. Nah, ini belum diarsir berarti belum dikompil ya. Nah, ini kemudian kita edit dulu ya, kemudian ini kita hapus saja. Ya. Oke. Nah, di sini kita bikin sebuah method gitu ya, public void print ya, system out print hello world.
Oke, ya. Jadi seperti ini ya. Oke, mungkin kita ya, jadi kita punya kelas halo seperti ini, isinya adalah sebuah method print yang nanti akan kita panggil. Oke, berarti kita coba kembali ke main ya, kemudian open editornya. Nah, kita tidak akan memakai model prosedural, jadi yang kita gunakan adalah berorientasi objek ya. Tadi kita punya kelas lain namanya adalah kelas halo di sana. Berarti nah, mungkin sementara ikuti saja, jadi tidak perlu tahu ini apa namanya, kemudian prosesnya seperti apa ya. Yang penting untuk kali ini Anda ikuti saja gitu ya. Nah, besok pada kuliah selanjutnya atau video selanjutnya akan dibahas satu-satu. Oke, jadi new hello, kemudian ya. Oke, jadi di sini kita tidak lagi memanggil itu dalam file yang sama atau kelas yang sama, tapi kita memanggilnya dari kelas yang berbeda. Di dalam hal ini kelas halo gitu ya. Oke, jadi kita compile, no syntax error ya. Dalam BlueJ kelihatan bahwa kelas main ini manfaatkan kelas halo ya. Oke, jadi kita coba jalankan lagi void mainnya dan kita klik OK ya. Outputnya sama, hello world gitu. Jadi pada video ini kita telah belajar ya bagaimana ya mencicipi sebuah pemrograman berorientasi objek ya. Jadi di sini tadi kita sudah menunjukkan ada 3 cara ya yang kita gunakan untuk menuliskan hello world gitu ya, sebuah program yang sederhana yang biasanya selalu jadi contoh untuk hampir semua bahasa pemrograman gitu. Jadi yang pertama yang pertama dan kedua tadi kita menggunakan pola prosedural yang dimana semuanya dijalankan dalam satu file, diletakkan dalam satu file. Kemudian yang untuk yang ini kita menggunakan pemrograman berorientasi objek dimana detail dari proses print ini kita letakkan dalam kelas lain atau file lain, yaitu kelas halo atau file halo.java. Nah, jadi sekali lagi harapannya ya dari video ini Anda bisa merasakan oh ternyata memang dengan menggunakan pemrograman berorientasi objek ini kita bisa memecah sebuah masalah ya, sebuah kasus pemrograman, proyek pemrograman ini dalam banyak kelas gitu. Jadi banyak bagian. Jadi mungkin yang main ya, kita punya 2 kelas ini, main kelas sama halo ini ya, mungkin yang main ini 1 orang, kemudian yang halo ini mungkin juga 1 orang yang mengetik. Jadi ada 2 orang mengerjakan ini secara bersama-sama sehingga prosesnya bisa sangat mudah. Nah, selanjutnya gitu, dalam pengembangan selanjutnya bisa Anda bayangkan kalau misalkan kita punya sebuah proyek kali gitu ya, kemudian kita kalau memprogram sendiri juga susah, makanya dengan PBO ini kita bisa membuat banyak kelas gitu. Jadi per kelas mungkin bisa kita serahkan pada orang yang berbeda sehingga pekerjaan kita menjadi lebih ringan dan waktunya bisa diselesaikan secara lebih cepat. Oke, baik, untuk pertemuan kali ini yang mencicipi pemrograman berorientasi objek mungkin saya cukupkan sekian ya. Kita lanjutkan dalam kuliah selanjutnya ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.